jumpa lagi di podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Pak Bos Ketua Umum, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Masih semangat terus? Ya, selalu semangat Mas Aman. Luar biasa Pak Rinto, semangat terus teman-teman ya. Kali ini IWPI betul-betul mencermati mengenai pegawai pajak yang katanya dipecat ya. Masih katanya Ya, teman-teman ya, sampai sekarang benar. masih nggak jelas siapa dan kasusnya apa. Nah, Hmm. bagaimana IWPI menanggapi pemecatan ini Pak? Ya, jadi kan minggu lalu kan kita sudah sampaikan Mas ya, ini terkait pemecatan ini transparansinya Hmm, patut dilakukan bagi kami ini Mas ya, wajib pajak Mas ya. Akhirnya ya kami kembali lagi Mas menanyakan ke Kementerian Keuangan gitu Mas. hmm, Ya, permohonan informasi lagi Mas. hmm, Gimana lagi Mas karena ini kan ini kami lakukan Mas Awan karena hmm, pada minggu lalu Mas Awan Pak Purbaya kan melaunching nomor pengaduan Mas ya, lapor Pak Purbaya. Saya hmm. sendiri melaporkan belum ada respon sampai sekarang, Mas. Oke. Belum ada respon gitu, Mas. Jadi Hmm, 26 ini siapa itu Mas Awan? Emang ini belum ada yang lapor kok udah dipecat. Ini sekarang dibuka laporannya banyak yang lapor atau hmm, gimana? Malah nggak ada tanggapan itu Mas Awan. Akhirnya hmm, saya nah, ini Mas. Bentar. Nah, ini Mas. Bentar, kelihatan ada ini. hmm, Nah, ini Mas. Ini kami dari BPI mengirimkan ini Mas permohonan informasi. Nah, hmm, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini saya mengajukan informasi publik terkait dengan pernyataan resmi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto tanggal 7 sampai 9 Oktober mengenai pemecatan 26 pegawai pajak karena pelanggaran etik dan penyelewengan dalam penanganan penunggak pajak besar senilai 60 triliun. hmm, Bagaimana diberitakan bisnis.com ini Mas linknya. hmm, Nah, yang kami minta adalah daftar nama lengkap, nah, NIP, nomor induk pegawai, dan jabatan terakhir dari 26 pegawai yang diberhentikan tersebut. Yang hmm, kedua, kantor pelayanan pajak KPP tempat masing-masing pegawai tersebut bertugas sebelum diberhentikan. hmm, Yang ketiga, nomor dan tanggal keputusan pemecatan, serta jenis pelanggaran etik atau disiplin berat yang menjadi dasar keputusan tersebut. hmm, Yang keempat, hasil pemeriksaan internal dan rekomendasi Majelis Kehormatan atau Inspektorat Jenderal yang terkait dengan kasus ini, misalkan temuan audit, laporan investigasi, ringkasan temuan, dan rekomendasi sanksi. hmm, Nah, jumlah dan status pemeriksaan terhadap 13 pegawai lain yang disebut masih dalam proses penyelidikan oleh Ditjen Pajak. Jadi selain 26 itu Mas ada lagi 13 pegawai yang masih dalam proses penyelidikan wartawan. Itu kita minta namanya siapa. Yang keenam, kebijakan atau instruksi resmi tertulis dari Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan bersih-bersih di internal DJP. Misalnya surat edaran, instruksi internal, dan hmm, petunjuk teknis. Nomor 7, data ringkasan 200 penunggak pajak besar yang disebut telah inkrah di pengadilan, termasuk nilai tunggakan dan status penagihannya, agregat atau klasifikasi menurut jenis pajak, wilayah, rentang nilai, dengan menjaga kerahasiaan identitas wajib pajak. Cuman kan ini kan kalau sudah inkrah kan otomatis kan sebenarnya kan publik Mas Awan. hmm, Yang kedelapan, salinan piagam wajib pajak yang diluncurkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 2025 beserta pedoman pelaksanaannya termasuk substansi piagam wajib pajak dan mekanisme pengawasannya. Yang kesembilan, prosedur pengaduan resmi bagi wajib pajak korban pemerasan sebagaimana disebut oleh Menteri Keuangan pada 23 September 2025 termasuk kanal atau alamat pelaporannya, unit pengaduan, email, hotline, aplikasi dan sebagainya. Ini kan hmm, kan yang ada kemarin cuman WA hmm, aja Mas ya, dan itu kan responnya kan nggak ada statusnya Mas Aman. hmm, Nah, sebagai warga negara yang berhak atas informasi publik, saya menilai data itu ini penting hmm, untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan. Nah, apabila terdapat informasi yang dikecualikan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang KIP, mohon agar dijelaskan dasar pengecualiannya secara tertulis. Tujuan penggunaan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, menilai efektivitas kebijakan penegakan disiplin di lingkungan perpajakan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur pajak dan pengelolaan penerimaan negara. hmm. Udah, Mas. Karena nanti kalau hanya satu sisi aja dari pihak Kemenkyu dan DJP mengatakan ada pemecatan, sementara faktanya di lapangan tidak ada kan nggak ada yang tahu masalah.
Kan kalau di publik ngomong gitu kan bisa aja Mas, di Hmm, media kan. Ya orangnya siapa kan nggak tahu Mas. oke. Itu PPID ke Kementerian Keuangan atau kepada DJP, Pak? Ke Kementerian Keuangan ini Mas. Ya langsung, bosnya langsung. Iya, ke bosnya langsung. Oke. Hmm. Nah, kemungkinan bakal ditolak biasanya ya, tidak diberikan. Ya kan buat apa Mas buat berita-berita itu kalau nggak jelas itu loh Mas siapa yang dipecat itu loh Mas Awan. Karena pengalaman kami dari WP Mas kami melaporkan oknum pajak nggak ada yang diproses loh Mas. Hmm, hmm. Oke, baik teman-teman ya. Kita IWP sudah meminta langsung kepada PPID Kemenkeu. Saya sendiri juga sudah meminta ke PPID Kemenkeu dan masih menunggu ya akan masuk ke sengketa KIP karena Oke. si Kemenkeu ini nggak pernah mau kasih data ke kita. Semuanya dikecualikan. Nah ini yang luar biasa Mas Awan. Ini harus kita renungkan. Mungkin nanti di konten-kontennya Pak Jasman yang ke depan. Ini Pak Purbaya ini kerjanya apa Mas? Kok tiap hari tampil di publik terus Mas? Ini kerjanya apa ya Mas? Ini ini apa dia? Ini ada yang mengendalikan. Kita kan nggak tahu Mas Awan. Ini loh Mas. Dia Hmm, disuruh pokoknya ngomong terus saja itu. Yang penting hmm, media seneng gitu loh Mas. Mas, kalau hmm, kerja yang beneran Mas itu sangat sulit loh Mas. Dulu. hmm, Kan kita aja buat acara kayak gini kan seminggu sekali Mas. Kalau ini menteri hampir tiap hari loh Mas. Conference hmm, Mas. hmm, Konferensi pers itu Mas Awan. hmm. Oke, kita juga bingung ya kenapa dia konferensi pers setiap hari ya. Iya. Tapi ditanya ditanya data nggak pernah ngasih Mas itu Mas Awan. Oke. Nanti kita tunggu di sidang KIP ya, apakah Purbaya akan hadir atau dia menghadirkan anak buahnya. Kalau anak buahnya nanti kita tanya, ini Purbaya katanya mau transparansi, kenapa yang kita Iya. mau minta transparan kok nggak mau dikasih gitu ya. Iya. Oke, baik Pak Rinto, terima kasih atas informasinya. Kita akan jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Rinto. Terima kasih Oke Pak. Mas, sama-sama sama-sama.